Perhatikan di samping. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf ba. Apabila dia sukun maka dipantulkan cara bacanya. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim, non sukun berjumpa dengan huruf mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 221. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 221 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah akan sangat mudah untuk saudara semua dalam memahami ilmu tajwid yang kami sampaikan nantinya. Sekarang ini kita masuk kepada bagian yang kedua. Jadi pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari wala tunkihul musyrikin sampai walau a'jabakum. Dari sini sampai sini. Baiklah, sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nantinya lebih memudahkan saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya daripada suatu huruf, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya daripada suatu huruf, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, yang pertama di sini wala, la ini dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, bendera ke samping nih huruf alif. Kemudian sebelum huruf alif, mana huruf yang sebelumnya? Nah, huruf sebelumnya berarti yang berposisi sebelah kanan. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi. Ini huruf alif. Huruf sebelumnya mana? Nah, berarti huruf lam ini sebelah kanan daripada alif mana? Huruf lam ini. Nah, ada huruf alif.
sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf alif, atau untuk lebih mudah lagi, di belakangnya begitu. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, terserah saudara mana yang lebih mudah untuk saudara ingat, di belakangnya atau sebelumnya begitu. Baris 1 ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya la dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya itu 2 ketukan, 1, 2. Wala. Ketukan itu sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wala tunkihul musyrikin. Kemudian huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini nih. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati begitu dengan para guru ngaji itu. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau setiap berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas, fathah tain namanya. Yang nomor 2 baris 2 di bawah, kasroh tain namanya. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya, terjadilah hukum tajwid. Nah, contohnya di sini huruf nun sukun. Nah, kita perhatikan huruf setelahnya. Setelah huruf nun yang mana? Huruf setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Huruf setelahnya atau huruf di depannya begitu, kalau untuk lebih mempermudahnya lagi. Huruf nun sukun, di depannya ada huruf kaf nih, atau setelahnya ada huruf kaf. Nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Kita lihat di samping, huruf kaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Jadi cara membunyikannya itu dibaca samar, kemudian juga didengungkan. Karena dia ab'ad, maka kadar dengungnya itu dia lebih tinggi, lebih kuat dia. Jadi lebih condong berbunyi eng. Walantung kihul begitu. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Walantung kihul begitu. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harokat. Walantung kihul. Kemudian di sini ada huruf alif lam berjumpa dengan huruf mim. Ini huruf alif, ini huruf lam. Letaknya dia jejer seperti ini, maka dinamakan alif lam. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam. Nah, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelah huruf lam huruf apa? Di sini huruf mim. Nah, kita lihat di samping, huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar, dibaca jelas. Wala tunkihul kihul. Nah, dibaca jelas huruf lamnya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Nah, kemudian di sini huruf ra yang memiliki tanda baca kasroh, nih baris 1 ke bawah nih namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Huruf ra yang memiliki harokat kasroh maka dibaca tipis, dibaca tarkik, sehingga pangkalisan kita itu tidak naik terangkat ke atas. Jadi ditipiskan huruf ra-nya. Musyriki, riki begitu. Riki nah hatta yu'minu. Nah, kemudian ki dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun maka dia dibaca panjang.
Ini huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Nah, di sini ada huruf ta bertasydid nih. Nah, bagi saudara yang masih kebingungan, masih sering salah dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun, masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid, silahkan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun, cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Nah, silahkan lihat. Setelah saudara menonton beberapa video yang kami sampaikan tersebut, insya Allah langsung dapat mahir dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun dan juga huruf hijaiyah yang bertasydid, insya Allah. Nah, kemudian di sini huruf ta ini dibaca panjang. Perhatikan tanda panjang atau tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran, berjumpa dengan suatu huruf yang di atas huruf tersebut memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ta, di atasnya ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, setiap huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini mad tabi'i namanya. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, fathah berdiri, atau bisa ditulis juga dalam bentuk rumus yang kami sampaikan tadi itu. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Hatta yu'minu. Nu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah pula sekarang. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw nih, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, ini tanda baca dhammah namanya nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah. Hatta yu'minu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwaqaf atau berhenti tepat di tanda waqaf al-waqfu aula ini. Hatta yu'minu. Berhenti dulu, ambil napas dulu, baru kita lanjutkan lagi bacanya, begitu. Wala abdum. Nah, di sini ada huruf ba, dia sukun. Perhatikan di samping. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf ba. Apabila dia sukun, maka dipantulkan cara bacanya. Maka huruf ba ini dipantulkan wala ab begitu. Ini dinamakan dengan qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah bacaan atau karena dia berada di tengah kalimat seperti itu. Wala abdum. Nah, kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Nah, tadi sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Kita perhatikan huruf setelahnya, terjadilah hukum tajwid. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim nih. Nah, kita perhatikan huruf mim ini huruf apa? Kita lihat di samping, huruf mim itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf mim, hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara bacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah atau dengung. Nah, jadi tanda baca tanwin ini dimasukkan ke huruf mim, dibaca wala abdum. Jangan dibaca wala abdun, jangan, tapi abdum. Kemudian digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wala abdum mu'minun, wala abdum mu'minun, begitu.
Kemudian tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf kha. Kita lihat di samping, huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Tanwin berjumpa dengan huruf kha hukumnya izhar halqi, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Tanwinnya dibaca jelas. Mu'minun, minun, nah jelas, nun jelas. Kemudian tidak didengungkan, jadi jangan dipanjangkan. Jangan dibaca seperti ini. Mu'minun khairum, jangan, pendek saja. Mu'minun khairum, begitu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya inilah adalah huruf lin. Nah, dibaca mudah, dilunakkan, jangan dibaca khairum, jangan dilunakkan, khairum, begitu. Kemudian di sini ada huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah atau dhammah tain nih, maka huruf ra itu dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkalisan kita itu naik, terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, ditebalkan huruf ra-nya. Khairum mim musyriki walau a'jabakum. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim, non sukun berjumpa dengan huruf mim. Nah, tadi sudah kami jelaskan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya. Nah, terjadilah hukum tajwid. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim, nun sukun berjumpa dengan huruf mim. Nah, kita lihat di samping huruf mim ini huruf apa? Nah, ternyata huruf mim huruf itu idgham gunnah, maka kedua-duanya hukumnya itu idgham gunnah. Tanwin berjumpa dengan huruf mim itu idgham gunnah, nun sukun berjumpa dengan huruf mim itu idgham gunnah juga. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah atau dengan dengungan. Maka ini khairum, nah, kita tahan dulu suaranya, kita panjangkan 2 harokat. Khairum mim, nah, begitu. Ini jangan dibaca min, tapi nun sukunnya dimasukkan ke huruf mim, dibaca mim. Gitu. Khairum mim musyriki walau a'jabakum. Kemudian huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah dibaca tipis, dibaca tarkik, nah, sehingga pangkalisan kita itu tidak naik terangkat ke atas, jadi ditipiskan huruf ra-nya. Musyriki walau a'jabakum, begitu. Tanwin berjumpa dengan huruf waw, ini tanda baca tanwin nih, berjumpa dengan huruf waw. Nah, kita lihat di samping, huruf waw ternyata masih termasuk huruf idgham gunnah. Tanwin berjumpa dengan huruf waw hukumnya idgham gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Di tanda baca tanwin ini dimasukkan ke huruf waw, dibaca musyriki, nah, kemudian ditahan, kita panjangkan sejenak. Musyriki walau a'jabakum. Di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin lagi. Jadi huruf lin itu terjadi apabila ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Huruf waw sukun sebelumnya tanda baca fathah, atau huruf ya sukun sebelumnya tanda baca fathah, begitu. Dibaca mudah saja, dilunakkan walau a'jabakum, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqafu aula. Sudah detail kami jelaskan di atas ini tadi. Nah, sekarang kita ulang sekali lagi bersama-sama dari awal. Nah, yuk kita ulang. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terima kasih, sampai jumpa di video belajar mengaji yang berikutnya.